Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pasangan suami istri ditemukan tewas di parit perkebunan tebu di Kota Binjai. Polisi gerebek sarang narkoba di Balige, Kabupaten Toba. Satgas COVID-19 Medan, vaksinasi tetap bagus untuk lansia. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pasangan suami istri ditemukan tewas oleh warga di dalam parit perkebunan tebu di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Diduga pasangan suami istri ini tewas akibat dibegal karena harta benda milik korban tidak ada di lokasi kejadian. Pasangan suami istri Sugianto 55 tahun dan Astuti 57 tahun warga Dusun 7, Pondok Kampung Banten, Desa Mencirim, Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan tewas mengenaskan di dalam parit perkebunan tebu yang berada di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Diduga pasangan suami istri yang kesehariannya berdagang sayuran di depan rumahnya menjadi korban begal sehabis pulang berbelanja sayuran di pasar tradisional Tapip di Kota Binjai. Dugaan diperkuat dengan hilangnya barang-barang milik korban seperti sepeda motor Honda Vario, dompet, dan uang milik korban. Korban sendiri memang setiap harinya berbelanja ke pasar membeli sayuran untuk dijual kembali di rumahnya. Biasanya korban berangkat sekitar 4:30 dini hari dan pukul 6 dini hari sudah pulang ke rumah dengan melewati jalan perkebunan. Korban sendiri mengalami luka di bagian kepala dan wajah karena terkena sabatan benda tajam. Mendapat informasi dari warga, pihak kepolisian dari Polres Binjai langsung turun ke lokasi dan mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi karena banyaknya warga yang datang ke lokasi untuk melihat kejadian secara langsung. Petugas juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menerjunkan unit reskrim Polres Binjai, dibantu tim forensik serta tim Inavis dari Polda Sumatera Utara. Manusia keponakan korban mengatakan mendapat informasi korban meninggal sekitar pukul 10:30 siang. Sebelumnya ia sudah melakukan pencarian ke pasar tradisional karena dari informasi anaknya korban hingga pukul 9 pagi belum pulang ke rumah. Jam berapa tadi jam 10 jam 10 setengah 11 lah. Abang memang mencari, khusus mencari. Kenapa dicari bang? Karena nggak pulang ya. Nggak pulang. Siang dia, biasa jam 6 udah di rumah. Jadi abang yang menemu ini, yang lihat Bapak saya. bapak. Biasanya jam berapa dia pulang ke rumah? Jam 6 udah di rumah ya. Biasa jam 6 udah pulang. Sampai. Abang ikut mencari juga bang? Ikut, cuman nggak di sini tadi nyari yang ke pajak sana. Sampai ke pajak, yang menemukan sini bapak. Jadi yang hilang apa aja tadi? Kereta sama uang lah. Barang-barangnya Sementara itu, keluarga korban Ade Ila Wandayani mengatakan, di mata keluarga dan warga, korban merupakan orang yang sangat baik. Ia mendapat kabar korban meninggal sekitar pukul 10 pagi dari anak korban, dan korban sendiri memiliki 8 orang anak. Hidup gimana nih? baik, bagus. Sama warga pun bagus, sama keluarga pun bagus. Ini dia jualan atau gimana? Jualan kedai sampah. Di sampah. Jadi memang tiap hari dia apa? Lewat sini. Belanja. Iya. Belanja ke Ke Binjai. Pajak. Pajak Binjai. Jadi ini berapa anaknya? 8. 8 anaknya. Jadi tadi kakak pertama kali dapat info jam berapa? Saya jam-jam 10 gitu. Jam 10 ya. Jadi kok nggak balik-balik gitu ya? Iya. Dari anaknya juga kabarnya. Jam 9 tadi dari Mang Yamin. Oh, enggak. Mang Yamin yang jumpa di sini. Enggak lah kalau Jadi tadi infonya itu ini memang ada dendam atau nggak apa? ada atau sih. ini Nggak dibegal ada. gitu? Di apa nih? Dibegal gitu. Iya dipegang. Apa? Jenazah korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan menggunakan ambulans guna dilakukan otopsi. Hingga kini pihak kepolisian dari Polres Binjai belum mau memberikan keterangan karena masih melakukan olah TKP dan mendalami kasus ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Sementara itu pemirsa, seorang warga di Kabupaten Langkat hilang tenggelam pada saat mencari ikan di kawasan bendungan. Petugas gabungan dari tim SAR, TNI, Polri, serta BPBD masih melakukan proses pencarian di sepanjang aliran sungai. Mencari ikan di seputaran bendungan Sewampu yang berada di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Salah seorang warga bernama Hari Firdaus yang merupakan tenaga honorer di Dinas Damkar Kabupaten Langkat hingga saat ini belum ditemukan. Menurut salah seorang warga, pada Minggu sore korban sedang mencari ikan di kawasan bendungan. Kemudian korban tiba-tiba tenggelam di sekitar bendungan tersebut dan hingga saat ini belum ditemukan. Tim gabungan dari tim SAR Medan, pihak kepolisian, Marinir Yonif 8 Tangkahan Lagan, BPBD Langkat dan pihak Satpol PP saat ini masih melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai di sekitaran bendungan tempat korban terjatuh. Sejumlah rekan kerja Hari Firdaus di Dinas Damkar Kabupaten Langkat juga terlihat turun ke lokasi untuk melakukan proses pencarian rekannya yang tenggelam. Bang Amri ini ngelihat orang apa nih? Ya, lihat orang yang hanyut itu lah. Oh, mencari yang orang melakukan pencarian ya? Ya. Hanyut di mana bang? Seputaran mana? Daerah sini, daerah itu. Daerah sini dalam. Laki-laki apa? Laki-laki. Jenis kelamin laki-laki ya? Udah berapa hari bang? Dari semalam kapan itu jam 1 siang. Belum ditemukan. Orang seputaran sini. Ya. Orang sini ya. Ini ya main kemarin kenapa bang? Memang gitulah. Namanya masuk famili juga. Kalau turun langsung terperosok gitu bang ya? Banyak. Iya hanyut gitu. Ya, kapan itulah cari ikan. Oh, nyari ikan lu kemarin di sini ya? Namun hingga saat ini proses pencarian belum membuahkan hasil. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, sesosok mayat berjenis kelamin wanita ditemukan di pinggir jalan lintas Sumatera Medan Tebing Tinggi, tepatnya di lingkungan Pasiran, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga korban meninggal akibat dibunuh, jasad korban kali pertama ditemukan oleh seorang sopir truk. Warga lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin wanita tergeletak di semak-semak pinggir jalan lintas Sumatera Utara Medan Tebing Tinggi dalam posisi telungkup. Warga pun melaporkan penemuan sesosok mayat tersebut ke pihak kepolisian. Saat melakukan identifikasi, petugas tidak menemukan identitas korban. Kemudian jasad korban pun dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Serdang Bedagai guna keperluan visum. Setelah mendapatkan informasi identitasnya, korban bernama Rizka Fitria berusia 21 tahun warga Desa Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan. Korban diduga salah satu di antara dua korban pembunuhan, bersamaan dengan seorang teman wanitanya yang ditemukan di lokasi berbeda, yakni di Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Menurut kerabat korban Heri, sebelum diketahui meninggal dunia, pada Sabtu sore kemarin korban pamit meninggalkan rumah dengan meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi menemui temannya. Sore, lebih kurang jam 3:30 sore. Setengah 4. Iya, sore hari Sabtu. Kemana katanya? Ya itulah yang kita nggak tahu kemana arahnya Pak, cuma lagi pamitnya sama orang tuanya yang perempuan. Orang kan posisi di rumah orang ini kan lagi ada pesta. Jadi dia pamit ke rumah teman. Mau pergi bentar gitulah bahasanya. Sementara menurut Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Pandu Winata, jasad korban ditemukan di pinggir jalan lintas Sumatera Medan Tebing Tinggi. Diduga merupakan korban pembunuhan karena teman korban yang juga ditemukan meninggal di lokasi berbeda di Kota Medan. Ya, terima kasih rekan-rekan. Tadi sekitar pukul 01.30 dini hari pagi ya. Polsek Perbaungan menerima informasi atau laporan dari petugas jaga parkir atau tempat peristirahatan sopir truk ya, tepatnya di Perbaungan, jalan lintas Medan Tebing Tinggi ya. Ada sesosok korban atau mayat berjenis kelamin perempuan. Indikasinya dibunuh. Ya, kita tadi sudah komunikasi dengan keluarga. Memang korban ini tadinya keluar bersama teman perempuan juga ya, sama-sama perempuan, kebetulan temannya juga meninggal ya.
Usai dilakukan visum, jenazah korban kemudian dibawa pulang oleh pihak keluarga ke rumah duka. Saat ini kasus penemuan mayat ini masih dalam penyelidikan pihak Satreskrim Polres Serdang Bedagai dan berkoordinasi dengan Polres Berlawan dan Polda Sumatera Utara. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Polisi gerebek sarang narkoba di Balige, Kabupaten Toba. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Toba menggerebek sarang narkoba di sebuah ruko di Kecamatan Balige pada Senin sore. Petugas mengamankan 5 orang pengguna narkoba dan barang bukti berupa alat hisap dan 4 paket narkoba jenis sabu. Ada nampak BB-nya? Penggerebekan sarang narkoba ini dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Toba, AKP Firman Pranginangin, beserta 8 anggotanya. Lokasi sarang narkoba berada di sebuah ruko di Kecamatan Balige, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja. Sebelumnya, tim Satres Narkoba Polres Toba telah mengintai lokasi sebelum melakukan penggerebekan. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas mengamankan 5 orang pengguna narkoba yang salah satunya merupakan pemilik ruko. Para tersangka langsung dibawa ke tahanan Polres Toba untuk melakukan pengembangan kasus tersebut. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 7 buah mancis, 2 alat isap, timbangan, 1 kotak kacamata, kaca pirex, handphone, dan 4 paket narkoba jenis sabu. Kronologi penangkapan narkoba di Balige. Kronologi kejadian tersebut gimana Pak? Kronologinya Pak? Jadi yang mana kita sudah ikuti selama 3 hari, tepatnya di ruko yang pemiliknya inisial F di Balige, yang mana di depan itu ada menjual berbagai barang. Jadi kita lakukan pengintaian dari pagi sampai tadi sore, kita lakukan penggerebekan, yang mana kita amankan 5 laki-laki termasuk pemilik ruko yang berinisial F. Jadi kita kembangkan, kita periksa, kita mendapati ada beberapa barang bukti. Di antaranya di situ ada 7 mancis, 2 alat isap, timbangan, 1 kotak kacamata, dan termasuk di situ kaca pirek. Jadi kita akan dalami terus sesuai dengan dari arahan dari Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri. Program tidak ada tempat bagi pengedar. Kami akan kejar terus sampai di mana. Kami akan dalami barang ini dari mana sumbernya. Tampak seorang wanita yang merupakan tetangga tersangka mendatangi Polres Toba untuk mengucapkan terima kasih karena telah menggerebek sarang narkoba yang meresahkan warga sekitar. Jamarlin Saragih melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 4 komplotan bandit dan pencuri di Kota Tanjung Balai berhasil dibekuk tim anti bandit Satreskrim Polres Tanjung Balai. Saat beraksi, pelaku menutup wajahnya menggunakan payung dan merusak CCTV di toko yang mereka curi. Dengan menggunakan payung, 1 dari 4 pelaku pencurian mencoba merusak dan mengambil CCTV yang terpasang agar tak dikenali. Namun karena banyaknya CCTV di dalam toko membuat pelaku tak menyadari aksi dan wajahnya terekam jelas kamera pengawas. Dalam aksinya, pelaku dengan leluasa menguras barang di dalam toko karena tidak ada penghuninya. Tidak hanya merusak, pelaku bahkan menutup kamera pengawas dengan plastik. Namun berkat rekaman CCTV, sebanyak 4 bandit pencurian berinisial DH, AA, SF, serta EA berhasil dibekuk tim anti bandit Satreskrim Polres Tanjung Balai. 1 tersangka residivis terpaksa ditindak tegas kaki kanannya karena melawan polisi saat ditangkap. Dari tersangka, 2 unit sepeda motor hasil curian berhasil diamankan tim anti bandit Satreskrim Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Salah satu dari 4 orang tersangka yang kami amankan merupakan seorang residivis yang telah berulang kali keluar masuk penjara sebanyak 4 kali
karena yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas di lapangan melakukan tindakan tegas dan terukur. Di mana dari tersangka tersebut kami amankan 2 unit kendaraan bermotor roda 2 beserta 1 unit handphone. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka terpaksa mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Memperingati Hari Peduli Sampah yang jatuh pada tanggal 21 Februari, komunitas otomotif membersihkan sisa-sisa sampah non-organik dari pengunjung wisata air terjun Sikulikap di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengkampanyekan pola hidup bersih khususnya selama di masa pandemi COVID-19. Dengan membawa keranjang sampah, masing-masing dari anggota komunitas otomotif langsung mengutip sampah berserakan yang berada di truk perjalanan menuju kawasan wisata alam air terjun Sikulikap yang berada di perbatasan antara Kabupaten Karo dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat banyak sisa sampah non-organik yang dibawa pengunjung dan dibuang di sembarangan tempat, seperti botol minuman air mineral dan plastik makanan ringan lainnya. Padahal pengelola tempat wisata sudah menyediakan tempat sampah, namun nyatanya masih banyak sampah yang berserakan. Menurut Ketua Komunitas Otomotif mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah, mereka melakukan bersih-bersih di kawasan wisata alam air terjun Sikulikap sebagai bentuk kampanye untuk meningkatkan kesadaran para pengunjung untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Selain mengutip sampah, mereka juga memberikan keranjang sampah yang akan ditempatkan di sejumlah titik agar para pengunjung tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat. Kegiatan kita hari ini adalah bersih-bersih sampah dalam rangka kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional yang bertepatan tanggal 21 Februari. Kita dapatkan itu botol mineral, plastik snack, plastik sampah, dan lain sebagainya. Bang, apa harapan dari kegiatan kita ini? Harapan kita, kegiatan yang kita lakukan dapat mengedukasi pengunjung, khususnya pengunjung air terjun Sikulikap dalam menempatkan sampahnya tidak buang sembarangan. Pengelola tempat wisata air terjun Sikulikap memberikan apresiasi kepada komunitas ini karena sudah mau secara sukarela mengkampanyekan peduli sampah, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menimbulkan rasa disiplin bagi para pengunjung lain untuk tidak membuang sampah sisa makanan dan minuman sembarangan, melainkan membuangnya di tempat sampah yang sudah disediakan. Saya sebagai pengelola, saya sangat mengapresiasi lah. Pada dasarnya memang kebersihan adalah faktor utama yang mendukung kegiatan pariwisata alam ini gitu. Jadi dengan menjaga kebersihan, selain alam kita terjaga, tanggapan wisatawan juga akan semakin lebih bagus terhadap objek wisata kita. Kedepannya semua masyarakat ataupun pengunjung yang datang kemari akan lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dengan pergerakan-pergerakan yang dilakukan kawan-kawan Kaptipa ini mudah-mudahan akan memacu motivasi bagi teman-teman yang lain lebih peduli terhadap kebersihan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Vaksinasi untuk masyarakat terkhusus lansia akan segera dimulai dalam waktu dekat. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan menyebut bahwa sejauh ini belum ada efek samping yang ditimbulkan dari vaksin tersebut. Kementerian Kesehatan Republik telah menyetujui pemberian vaksinasi COVID-19 pada golongan kelompok rentan seperti orang lanjut usia dan orang dengan komorbid. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan mengatakan, vaksinasi lansia diberikan 2 dosis diikuti dengan ketentuan tertentu dalam sasaran program vaksinasi COVID-19 yang sudah berjalan pada tahap kedua di Indonesia ini. Sudah ada sekitar 21 juta orang, termasuk kategori lansia yang menjadi sasaran program.
Menurut Mardohar, ada prosedur spesifik dan berbeda untuk melakukan vaksinasi lansia tersebut, yakni untuk penyuntikan menggunakan vaksin Sinovac, interval penyuntikan khusus untuk lansia adalah 28 hari. Selain soal interval penyuntikan dalam tahapan vaksinasi untuk lansia, aturan lain yang diberlakukan yaitu suhunya harus di bawah 37,5 derajat Celcius dan tekanan darahnya tidak lebih dari 180/110. Merupakan juga ada petunjuk dari Kementerian Kesehatan, dari pusat, yang ini nanti akan diarahkan kepada yang komorbid maupun yang kepada lansia, penyintas, dan juga yang menyusui. Nanti ini sesuai dengan pemberian vaksin juga kembali, itu akan kita siapkan, karena kita akan mempersiapkan bukan saja vaksinnya, ya, tapi kita mempersiapkan dari SDM-nya, dan mempersiapkan situasi keadaannya. Kenapa? Karena nanti ini pasti lebih banyak. Satgas Penanganan COVID-19 Medan mengimbau kepada calon penerima vaksinasi diharapkan memberikan keterangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sejumlah pemain dan manajemen PSMS Medan menjalani rapid test antigen di markas PSMS di Kota Medan. Langkah tersebut dilaksanakan sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 di kubu PSMS, sekaligus sebagai persiapan menjelang laga pramusim. Manajemen PSMS menggelar rapid antigen COVID-19 di markas PSMS di Jalan Kebun Bunga Medan, Sumatera Utara. Rapid test antigen yang digelar klub berjuluk Ayam Kinantan ini diikuti sejumlah pemain PSMS musim lalu, para pemain tim sepak bola PON Sumatera Utara dan sejumlah pemain liga asal Sumut yang ikut latihan bersama, serta staf pelatih dan ofisial. Pemain PSMS musim lalu yang ikut antara lain Syaiful Ramadan, Rahmat Hidayat, dan Legimin Raharjo. Pemain liga asal Sumut yang melakukan tes antara lain Roni Fatahila, Dedi Gusmawan, dan Fajar Andika. Manajer PSMS Mulyadi Simatupang mengatakan, tes ini dibuat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 agar latihan bersama yang selama ini digelar dapat berjalan dengan maksimal dan tidak ada kekhawatiran soal COVID-19. Kita ingin agar memastikan pemain yang berlatih di lapangan PSMS ini bebas dari COVID-19. Yang kedua, dalam rangka juga persiapan kita dengar ya pramusim, walaupun belum terima surat secara resmi, tapi paling tidak kami sudah bersiapkanlah dari internal, salah satunya rapid antigen ini. Main liga sendiri saya kira ada sekitar mungkin 18 atau 20 ya. Intinya anak-anak PON itu lebih kurang mungkin ada 20 orang, ada 40-an, tapi nanti pastinya saya lihat lah karena saya belum akhir. Ya, kalau ada yang positif tentu kita ambil tindakan dengan cara memisahkan ya, tidak ikut latihan, kita suruh istirahat, ya isolasi mandiri ya. Kemudian beberapa hari kita coba lagi seperti apa, baru kita swab lah untuk pastinya seperti apa. Sehingga Mulyadi menambahkan tes rapid antigen ini juga bagian dari persiapan untuk mengikuti pramusim sebagai upaya untuk memeriksa secara internal. Bila ada pemain atau ofisial tim yang positif COVID-19 akan segera diisolasi. Saat ini PSMS terus mempersiapkan para pemain untuk menghadapi pertandingan pramusim dan juga kompetisi yang sedang diupayakan dapat digelar pada tahun ini. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.